menjelaskan bahwa industri kertas, percetakan, plastik, dan kulit termasuk dalam sektor manufaktur yang memiliki konsumsi pewarna dan air yang signifikan, yang merepresentasikannya sumber antropogenik potensial pencemaran lingkungan. Lingkungan polusi yang ditimbulkan oleh pewarna dapat menyebabkan kerusakan parah pada tanaman dan juga kerusakan negatif yang mempengaruhi organisme akuatik dengan meminimalkan beberapa aktivitas mereka. Bahkan, studi yang berbeda juga telah menunjukkan bahwa masalah lingkungan dapat menyeratkan risiko kesehatan manusia dengan konsekuensi serius untuk populasi yang terpapar tergantung pada jenis dan sifat kimia molekul pewarna. Penghapusan pewarna pada eksperimen ini adalah subjek penelitian penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi dampak ekosistem. Pertukaran ion, koagulasi, biodegradasi, dan presipitasi adalah metode pengolahan air untuk menghilangkan molekul pewarna. Proses adsorpsi pada eksperimen ini merupakan teknologi yang efektif untuk menghilangkan molekul zat warna akibat air untuk pengoperasiannya yang sederhana, efisiensi, penghilangan yang tinggi, dengan keserbagunaan dalam hal properti adsorben yang digunakan sebagai media pemisahan. Hasilnya menunjukkan bahwa adsorben dengan luas permukaan yang tinggi memberikan kapasitas absorpsi terbaik untuk menghilangkan berbagai molekul pewarna. Selain itu, terdapat selulosa yang merupakan polimer alami melimpah di alam, yang dapat diperoleh dengan mudah dari kapas dan tanaman. Sodium karboksimetil selulosa atau CMC adalah garam yang diperoleh karboksimetilasi selulosa alami. Produksi senyawa ini adalah prosedur yang terkonsolidasi dalam industri dan garam. Ini memiliki kelarutan yang baik dalam air sedan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karbon aktif yang dibuat dari CMC memiliki sifat fisiokimia yang menarik. Jadi, eksperimen ini dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan absorpsi pencemaran air yang relevan sebagai pewarna pada adsorben dengan luas permukaan yang tinggi. Lanjut di bab 2 menjelaskan bahan dan metode. Pada 2.1 kita membahas bahan yang digunakan yaitu natrium karboksimetil selulosa, congoret, sengklorida, alularet, natrium hidroksida, natrium karbonat, natrium bikarbonat, asam klorida, etanol, metil violet. Pada 2.2, pembuatan karbon aktif CMCAC dari natrium karboksimetil selulosa. Dijelaskan bahwa pembuatan adsorben CMCAC dilakukan dengan cara kimia, di mana CMC digunakan sebagai prekursor dan zinc klorida sebagai agen pengaktif. Langkah pembuatan adsorben CMCAC. Pertama, mencampurkan CMC dan zinc klorida secara fisik hingga diperoleh keseragaman, lalu digiling dengan perbandingan 1:2 antara CMC dan zinc klorida. Aktivasi pencampuran ini dilakukan dalam tungku tubular. Pada perlakuan termal dilakukan dari suhu 20 derajat hingga 800 derajat Celcius pada 10 derajat Celcius per menitnya. Dan suhu dipertahankan pada 800 derajat Celcius selama 60 menit untuk mendapatkan adsorben. Lalu, adsorben ini didinginkan secara alami. Adsorben dicuci sekitar 4 jam dengan masing-masing 0,01 mol per liter HCl, larutan etil alkohol 1%, dan air suling, hingga mencapai pH netral dalam filtrat. Dilanjut dengan mengeringkan adsorben dengan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu digiling lalu disaring dengan menghasilkan ukuran partikel kurang dari sama dengan 150 mikrometer. Akhirnya CMCAC adsorber ini dapat disimpan dan digunakan dalam percobaan penghilangan warna. Pada 2.3 dijelaskan karakterisasi adsorben, ciri morfologi, prekursor, dan adsorben. Untuk mencari kandungan unsur tersebut ditentukan dengan analisis unsur, menggunakan peralatan spektroskopi dispersi energi.
Lalu luas permukaan dengan analisis Brunner-Emetzeler melalui adsorpsi atau disopsi. Analisis termografimetri dan kurva termografi derivatif dari sampel CMC-AC dapat ditentukan dengan analisis termografimetri menggunakan laju pemanasan 10 derajat Celcius di atmosfer udara. Permukaan kelompok asam oksigen CMC-AC diidentifikasi dan dihitung dengan titrasi Bohm. Lalu dilanjut pada 2.4, dijelaskan tes adsorpsi pewarna. Eksperimen adsorpsi terhadap MP, AR, dan CR dilakukan pada 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius dengan pH 6 untuk MP dan pH 7 untuk AR dan CR. Konsentrasi awal dari 100 hingga 800 mg per liter dari setiap pewarna di tangki agitasi batch. Lalu 10 mg CMC-AC dicampur dengan 10 ml larutan pewarna dan diaduk hingga 12 jam pada suhu adsorpsi. Yang diuji dengan gelas kimia 250 ml dan pengaduk magnet osmotatik. Nah, pada eksperimen pendahuluan menunjukkan bahwa waktu pengadukan menjamin keseimbangan adsorpsi dan lebih mudah menyatakan bahwa semua pewarna sebagai molekul bermuatan listrik dalam larutan air dalam kondisi operasi yang diuji. Setelah keseimbangan adsorban dipisahkan dalam filter screen 0,45 mikrometer dan konsentrasi keseimbangan dari 3 pewarna ditentukan dengan spektrofotometer. Pada panjang gelombang adsorbansi maksimum pewarna yang diuji. Lalu semua adsorban dengan pewarna dikumpulkan dari percobaan adsorpsi dan dikeringkan pada 100 derajat Celcius selama 12 jam untuk melakukan karakterisasi kimia dengan teknik yang berbeda dan untuk menjelaskan mekanisme adsorpsi dari 3 warna yang teradsorpsi ke CMC-AC. Untuk kapasitas adsorpsi kesetimbangan untuk MP, AR, dan CR dapat dihitung melalui rumus tersebut, di mana CO dan CE adalah konsentrasi awal dan kesetimbangan larutan pewarna, V adalah volume larutan pewarna, dan M adalah massa CMC-AC. Hasil eksperimen untuk pewarna adsorban dapat dilihat pada gambar 2. Jelas bahwa kapasitas adsorpsi eksperimen dari semua warna berbeda dari satu sistem ke sistem yang lain. Selain itu, suhu adsorpsi tidak memiliki pengaruh yang sama pada kapasitas adsorpsi untuk molekul pewarna yang diuji. Pemodelan matematis adsorpsi zat warna, adsorpsi adsorbat organik seperti pewarna yang diuji dilakukan melalui pembentukan lapisan yang terabsorpsi. 3 model fisika statistik dipilih agar sesuai data eksperimen, pembentukan mekanisme adsorpsi monolayer dan multilayer. 1. Model adsorpsi lapisan tunggal. Model absorpsi monolayer berdasarkan fisika statistik. Absorpsi zat warna MV, AR, dan CR pada CMAC adalah proses monolayer, yaitu jumlah total lapisan yang terbentuk dari molekul zat yang terabsorpsi sama dengan 1 pada kondisi percobaan yang diuji. Interaksi antara molekul pewarna MV, AR, dan CR dengan permukaan CMAC dijelaskan dengan energi absorpsi yang didefinisikan sebagai delta E. Dianggap bahwa kelompok fungsional CMCAC dapat mengikat sejumlah molekul pewarna yang tidak tetap. Parameter N adalah jumlah ikatan molekul pewarna oleh kelompok fungsional adsorban
C0 adalah konsentrasi pada setengah kejenuhan, dan D adalah kerapatan gugus fungsi dengan asumsi bahwa gugus fungsi dapat diisi seluruhnya oleh molekul zat warna pada saat saturasi. 3.2 Model absorpsi lapisan ganda. Pembentukan dua lapisan pewarna yang terabsorpsi pada permukaan CmCaC juga layak karena sifat organiknya. Perbentukan kedua lapisan ini diatur oleh dua energi absorpsi delta E1 dan delta E2. Energi dapat mencirikan interaksi antara zat warna dan permukaan CmCaC dan antara molekul zat warna. Ekspresi model ini diberikan sebagai berikut, di mana C1 dan C2 adalah konsentrasi pada setengah kejenuhan yang terkait dengan lapisan pertama dan kedua. 3.3 Model absorpsi multilayer. Model ini menganggap molekul pewarna dapat diabsorpsi melalui proses multilayer, tetapi dengan saturasi, khususnya satu lapisan terabsorpsi dapat dibentuk secara langsung pada adsorben CmCaC dengan energi adsorpsi pertama delta E1 dan sejumlah lapisan tambahan dicatat N2 juga dibentuk dengan energi adsorpsi kedua delta E2 secara keseluruhan jumlah lapisan global sama dengan 1 plus N2, dan ekspresi model multilayer ini dijelaskan oleh di mana C1 dan C2 adalah konsentrasi pada setengah satuan yang terkait dengan lapisan pertama dan 1 plus N2. Bagian keempat, kecocokan model adsorpsi dan parameter estimasi. Dari hasil eksperimen yang sudah didapat, tidak semua jenis lapisan menunjukkan hasil yang memuaskan dalam penyerapannya. Sebagai contoh, pada jenis lapisan satuan atau monolayer, perubahan efisiensi terhadap temperatur yang disajikan tidak terlalu menunjukkan hasil yang jelas. Namun pada lapisan ganda atau double layer, menunjukkan data hasil yang baik dan perubahan efisiensi penyerapan terhadap temperatur dapat terlihat jelas, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1. Jadi pada tabel 1, kita bisa lihat ternyata bahan pewarna MV pada suhu 45 derajat memiliki minimal daya serap 1704,9 yang dimana ini titik tertinggi efisiensinya. Titik minimal tertinggi efisiensinya. Sedangkan pewarna AR dia juga sama di 45 derajat dengan 773,1. Sedangkan pewarna CR efisiensi suhunya di 25 derajat Celcius dengan penyerapan minimal 1736,9. Kemudian untuk nilai penyerapan maksimal pada setiap adsorben dapat dilihat pada tabel 2. Nah, jadi pada di tabel 2 ini kita bisa lihat titik tertinggi pewarna itu bisa menyentuh di angka berapa. Jadi di sini kita bisa lihat MV itu menyentuh penyerapan maksimal di 1351,4 mg per gram. Itu pada temperatur 25 derajat Celcius. Sedangkan AR itu 223,2 di 45 derajat Celcius, dan pewarna CR, bahan pewarna CR itu ada di 1779,5 di 25 derajat Celcius. Nah, sisanya ini adsorben lain yang tidak diuji coba di artikel ini. Jadi yang kita uji coba di sini ya sesuai tadi yang sudah dijelaskan, ya CmCaC. Di poin nomor 5 ada hasil pembahasan. Nah,
Di poin 5.1 ini ada karakterisasi permukaan kimia dari CMCAC. Di pembahasan ini, kita membahas tentang spektrum FTIR CMC disajikan pada gambar 3A, nanti ada gambarnya. CMC adalah garam selulosa yang diperoleh dengan modifikasi kimia selulosa alami yang menunjukkan spektrum FTIR dengan pita serapan selulosa yang khas. Lalu ada spektrum FTIR CMCAC, nanti juga ada di bawah. Perhatikan bahwa beberapa pita yang terkait dengan kelompok CMC menghilang dan ada pita baru yang muncul dalam spektrum absorben ini. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur dan gugus fungsi CMC perkusor hampir berubah karena aktivasi kimia dan perlakuan termal yang diterapkan untuk pembuatan karbon aktif ini. Lalu selanjutnya ada pola XRD dari CMC perkusor mentah ditampilkan pada gambar 3C. Nanti kita akan lihat di gambar 3C. Puncak diffraksi muncul sekitar 20 derajat yang menunjukkan bahwa adanya bahan kristal selulosa yang khas. Di faktogram XRD untuk absorben CMCAC sebelum dan sudah absorpsi MP, terus ada AR, dan terus ada CR. Ditunjukkan pada gambar 3D. Nanti ada juga struktur kristal amok CMCAC dapat diidentifikasi melalui puncak luas di 002 dan 001 dalam kisaran tentang 22 hingga 28 derajat dan 42 hingga 47 derajat. Perhatikan bahwa dua puncak diffraksi lemah ini muncul pada rentang 28 derajat dan 47 derajat. Tunjukkan derajat gravitisasi yang rendah dari CMCAC dengan struktur ketidakteraturan dibandingkan dengan puncak utama grafit pada 26,6 derajat dan 44 derajat. Pola XR di sampel CMCAC MP, CMAR, CMCAC CR sama dengan atau serupa dengan yang diperoleh untuk CMC mentah. Hasil ini mengonfirmasi bahwa absorben baru dengan luas permukaan yang sangat tinggi telah disiapkan sebagai perbandingan karbon aktif komersial menunjukkan luas permukaan bed mulai dari 200 hingga 600 meter per gram yang secara signifikan lebih rendah daripada CMCAC. Oleh karena itu, CMCAC baru ini diharapkan mampu mengungguli kinerja penghilangan warna beberapa absorben komersial yang lainnya. Lalu ada kadar C pada CMC. Ini menurun ke derajat yang berbeda tergantung pada zat warna yang terabsorpsi, sedangkan kandungan nitrogen dan sulfur meningkat karena absorpsi zat warna. Hasil ini konsisten dengan temuan peneliti yang lainnya. Nah, di gambar yang A ini, 3A ini gambar CMC. Yang tadi saya lupa tunjukkan, nah ini gambar CMC. Lalu ini ada gambar CMCAC. Nah, ada beberapa namanya itu pita baru. Bisa dilihat ini ada beberapa pita baru yang muncul. Lalu ini ada gambar 3C yang tentang pola XRD dari CMCAC. Lalu ini ada spektrum spektrum FTIR dari CMCAC yang warna hitam, CMCAC MP yang warna merah, CMCAC AR yang warna biru, dan CMCAC CR yang warna hijau. 5.2 Interpretasi fisik adsorpsi zat warna. 5.2.1 Jumlah ikatan molekul zat warna MV, AR, dan CR pada parameter N. Parameter N dapat memberikan wawasan tentang mekanisme adsorpsi MV, AR, molekul zat warna, dan CR pada CMCAC. Ini adalah parameter yang mencangkup ruang sterik interpretasi dan berkontribusi untuk analisis adsorpsi. Misalnya mampu menjelaskan orientasi adsorpsi zat warna MV, AR, dan CR pada permukaan CMCAC dan pengaruh temperatur terhadapnya. Lalu dijelaskan literatur telah menunjukkan bahwa 3 mungkin skenario yang dapat terjadi untuk menggambarkan orientasi adsorpsi berdasarkan nilai N. Kemungkinan pertama, jika N kurang dari 0,5, hal ini menunjukkan bahwa gugus fungsi adsorben dapat menerima sebagian molekul pewarna, yaitu mereka dapat dibagi melalui 2 atau lebih fungsional kelompok CMCAC. Menunjukkan orientasi adsorpsi paralel. Akibatnya, adsorpsi adalah mekanisme multi interaksi. Kemungkinan kedua, jika N lebih dari 0,5 dan N kurang dari 1, kondisi ini menunjukkan bahwa molekul zat warna dapat diserap melalui paralel dan non-paralel pada saat yang sama dengan 2
dengan dua persentase yang berbeda, yaitu orientasi campuran. Lalu terakhir, kemungkinan ketiga, jika N lebih dari 1. Gugus fungsi ini dapat menerima satu atau lebih molekul pewarna yang menunjukkan bahwa orientasi adsorpsi adalah non-paralel, sehingga menyiratkan bahwa adsorpsi adalah mekanisme multi-molekul. Lanjut, di pembahasan 5.2.2, kepadatan kelompok fungsi di parameter D. Kecenderungan di parameter ini sebagai fungsi suhu untuk semua sistem adsorpsi. Secara keseluruhan, suhu memiliki pengaruh terbalik pada parameter ini dibandingkan dengan parameter N, yaitu ketika suhu di parameter N meningkat, maka di parameter D menurun. Dan kasus sebaliknya juga diidentifikasi. Perilaku umum dari parameter D ini diharapkan, misalnya penurunan parameter N menyebabkan peningkatan jumlah penjangkaran N sama dengan 1/N, yang dapat mengakibatkan peningkatan kepadatan gugus fungsi. Secara keseluruhan, analisis kerapatan gugus fungsi terutama bergantung pada interpretasi molekul pewarna terikat per gugus fungsi adsorpsi. Pembahasan 5.2.3, interpretasi kapasitas adsorpsi pada saturasi dan deskripsi kinerja adsorben. Kapasitas adsorpsi pada saturasi yaitu pada konsentrasi pewarna kesetimbangan tinggi, terjadi ketika gugus fungsi adsorben dijodohkan oleh molekul pewarna. Berdasarkan model yang diadsorpsi dalam makalah ini, ekspresi parameter ini diberikan oleh QZ sama dengan 2.N.D. Hasil ini dapat dijelaskan dengan ukuran struktur kimia pewarna siar yang mengandung gugus kimia berbeda yang dapat terlibat dalam interaksi dengan permukaan adsorben sehingga menyebabkan kapasitas adsorpsi yang tinggi. Lalu, kenaikan suhu menyebabkan peningkatan kapasitas adsorpsi pada saturasi pewarna MP dan AR dan penurunan adsorpsi CR. Kedua kasus mencerminkan bahwa adsorpsi masing-masing adalah endotermik dan eksotermik. Literatur menunjukkan bahwa beberapa adsorben yang digunakan untuk menghilangkan pewarna ini memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih rendah daripada yang diperoleh oleh adsorben CMCAC. Kesimpulannya, adsorben CMCAC mengungguli adsorben yang lain yang dilaporkan dalam literatur untuk penghilangan zat warna dan dapat menjadi alternatif yang menarik untuk aplikasi industri. Pada kesimpulan ini dijelaskan bahwa karbon aktif baru dengan luas permukaan tinggi dan performa luar biasa pun disiapkan untuk mempelajari absorpsi zat warna metil violet, alura red, dan conglorat larutan air. Adsorben ini diperoleh dengan aktivasi kimia dan pirolisis karboksimetil selulosa sebagai prekursor. Karbon aktif ini bisa mengungguli kapasitas absorpsi yang dilaporkan untuk adsorben lain seperti tanah liat dan bioka. Mekanisme absorpsi pewarna dianalisis dengan absorpsi lapis ganda model yang digunakan untuk membuat sketsa orientasi, absorpsi, dan energi yang terlibat di dalam penghapusan adsorben yang diuji. Untuk semua pewarna, kekuatan fisik berkontribusi pada proses absorpsi di mana perilaku eksotermik dan endotermik dapat terjadi. Jadi, karbon aktif baru ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk menghadapi air polusi yang disebabkan oleh pewarna dalam aplikasi kehidupan nyata.